Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Ramdan. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai analisis manajerial dan kemasan akuntansi. Lalu kelompok 1 terdiri dari anggotanya adalah, yang pertama ada Jezreel Kezia, yang kedua ada Muhammad Sukron, yang ketiga ada Muhammad Alfi, yang keempat ada Muhammad Danendra, dan yang kelima ada Muhammad Fauzan. Dalam diskusi kita pada pagi hari ini, kita akan menjelaskan mengenai dua soal, yaitu tentang BGP 212 mengenai analisis manajerial dan BGP 213 mengenai kasus akuntansi di dunia nyata. Oke, lalu ini adalah soal pertama dari BGP 212. Harris Furniture Company memproduksi parabot ruang tamu melalui dua departemen, pembikaian dan pelapis. Bahan dimasukkan pada awal step proses. Untuk bulan Mei, data biaya berikut diperoleh dari dua akun barang dan proses. Dalam data yang tersedia, kita memiliki work in progress Mei, bulan Mei tanggal 1, material, conversion cost, cost transferred in, cost transferred out, dan work in process pada tanggal Mei 31. Lalu yang ditanyakan adalah, yang pertama, jika 3.000 sofa mulai diproduksi pada tanggal 31 Mei dan 2.500 sofa dipindahkan ke upholstering, berapa biaya satuan bahan untuk bulan Mei di Departemen Pembikaian? Lalu yang kedua, dengan menggunakan data pada A, berapa biaya konversi per unit dari sofa yang ditransfer pelapis? Lalu yang ketiga, melanjutkan asumsi pada A, berapa persentase penyelesaian unit dalam proses pada tanggal 31 Mei di Departemen Pembikaian? Kita memiliki 3 orang yang akan menjawabnya, yaitu adalah yang pertama akan dijawab oleh Muhammad Danendra, yang kedua akan dijawab oleh Jezreel Kezia, dan yang ketiga akan dijawab oleh Muhammad Fauzan. Saya akan menjelaskan bagian nomor BIP 212 bagian unit cost of materials ini didapatkan 150. Nah, itu didapatkan dari cost dari materialnya sendiri. Nah, cost materialnya sendiri ini $150.000. Nah, terus ada jika 3.000 sofa mulai diproduksi pada tanggal Mei dan 200 dipindahkan ke pusat umum, berapa biaya satuan bahan untuk bulan Mei di Departemen Pembikaian? Nah, berarti kan yang dipakai 450.000 sama 3.000-nya itu. Nah, berarti 450.000-nya itu bagi 3.000 sama dengan 150. Dan 150 ini sebagai unit cost of materials. Terima kasih. Oke, lanjutnya akan dilanjutkan oleh Jezreel Kezia. Kita bakal lanjut ke bagian B, yaitu mengenai tentang konversi per unit dari sofa yang transfer keluar. Pertama, kita akan menghitung biaya bahan dari barang yang transfer keluar dengan cara mengalihkan jumlah sofa yang dipindahkan, yang dimana berjumlah 2.500 dengan biaya satuan barangnya $150. Maka didapatkan biaya bahan dari barang yang transfer keluar adalah $375.000. Selanjutnya kita menghitung biaya konversinya, yaitu biaya transfer masuk yang senilai $600.000 dikurangi dengan biaya transfer keluar yang senilai $375.000. Maka didapatkan biaya konversinya yaitu $225.000. Dan yang terakhir kita menghitung tentang biaya konversi per unitnya dengan cara membagi biaya konversi yang dimana terdapat $225.000 dengan jumlah sofa yang ditransfer keluar yaitu 2.500. Maka hasil pembagiannya biaya konversi per unit adalah $90. Untuk nomor selanjutnya dilanjutkan oleh Fauzan. Selanjutnya saya akan menyampaikan penyelesaian BYP 212 bagian C. Ada 500 unit dalam persediaan barang dalam proses akhir, yaitu 3.000 transfer in dikurangi 2.500 transfer out. Biaya bahan adalah $75.000, yaitu yang didapatkan dari 500 kali $150. Jadi, biaya konversi dalam persediaan adalah sebanyak $36.000 yang didapatkan dari $261.000 dikurangi $225.000. $36.000 dibagi $90 per unit, biaya konversi sama dengan 400 unit, yang setara atau 80% selesai. Akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Danendra, Jezreel Kezia, dan Muhammad Fauzan. Lalu kita akan lanjut pada soal berikutnya, yaitu BYP 213. Oke, paintball sekarang dimainkan di seluruh dunia. Proses pembuatan paintball sebenarnya sangat mirip dengan proses yang digunakan untuk membuat film medis tertentu. Faktanya, paintball sebelumnya sering dibuat di pabrik yang sama dengan pembuatan. Lalu, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan secara berurutan langkah-langkah utama yang digunakan untuk membuat paintball. Yang kedua, jelaskan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam masing-masing kategori berikut, seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead. Dari kategori tersebut, menurut Anda, manakah yang akan menjadi biaya terbesar dalam pembuatan paintball? Lalu yang C, diskusikan apakah produsen paintball akan menggunakan penetapan biaya berdasarkan pesanan atau penetapan biaya proses. Nah, soal BYP 213 ini akan dijawab oleh yang pertama adalah Muhammad Danendra, yang kedua adalah Fauzan, dan terakhir adalah Sukron. Saya akan melanjutkan penyampaian materi penyelesaian BYP 213 bagian A, yaitu langkah-langkah utama yang digunakan untuk membuat paintball. Kulit luar bolaca terbuat dari campuran yang mengandung air, pemanis, bahan makanan, dan yang terpenting, agar-agar atau gelatin. Semua bahan yang digunakan untuk membuat paintball adalah produk food grade dan biodegradable. Isi cat di dalam paintball sendiri terdiri dari bahan yang sama yang digunakan dalam sirup obat batuk,
serta lilin krayon. Setelah gelatin dan bahan lainnya dicampur, campuran tersebut dipanaskan, lalu disebarkan di atas rolling drum yang menghasilkan pita gelatin tipis. Masing-masing pita kemudian melewati dadu yang berputar. Pita gelatin dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membentuk kapsul bulat. Lalu lapisan gelatin menekan satu sama lain saat mereka berputar. Saat cetakan bertemu, kedua cangkang diisi dengan cat yang disuntikkan ke area di antara lembaran. Kedua bagian kemudian menutup saat mereka menekan satu sama lain untuk membentuk kapsul yang terisi. Setelah kapsul disegel, mereka keluar dari mesin untuk menjadi paintball. Mereka melewati sabuk konveyor ke mesin pengering, lalu ke rak pengering. Setelah kering, mereka masuk ke mesin penghitung, lalu ke mesin pengemas yang mengemas bola dengan jumlah yang tepat ke dalam setiap wadah. Selanjutnya akan ada penyampaian materi yang disampaikan oleh Syukur. Berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan masing-masing kategori, yaitu bahan, tenaga kerja, dan overhead. Yang pertama adalah bahan yang meliputi air, pemanis, bahan makanan, agar-agar, bahan obat batuk sirup, lilin krayon, dan pewarna makanan. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja yang meliputi orang yang akan dibutuhkan dalam menjalankan berbagai mesin. Dan yang ketiga adalah overhead, yaitu penyusutan dan pemeliharaan berbagai mesin. Dari ketiga biaya tersebut, tampaknya biaya overhead akan menjadi biaya tertinggi karena prosesnya yang sangat otomatis. Mesin diperlukan untuk mencampur gelatin, memanaskannya, menggulungnya menjadi pita, membuat kapsul, mengisi kapsul, menyortir dan mengeringkan kapsul, menghitung kapsul, serta mengemasnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tio. Oke, bagian sini diskusikan apakah produsen paintball akan menggunakan penetapan biaya berdasarkan keselamatan atau penetapan biaya proses. Oke, jawabannya ini tampaknya merupakan situasi yang sempurna untuk penggunaan perhitungan biaya proses. Paintballs adalah produk volume tinggi dan paintballs sangat mungkin. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan dalam berbagai jenis set bola untuk melacak biaya tertentu untuk membuat berbagai jenis. Namun, metode utama penentuan biayanya adalah penetapan biaya proses. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke mediator. Terima kasih. Tadi adalah bacaan dari soal terakhir yang akan kami sampaikan dalam video kali ini. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.